Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang melindungi kami. Bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri sukacita untuk meninggikan Engkau, untuk membalas cinta kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, pimpin kami untuk meninggikan Engkau. Di dalam ibadah ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Bapa, jalannya ibadah Engkau saja yang memimpinnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi malam hari ini di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan saat ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan seperti rusa yang merindukan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Kita pun merindukan firman Tuhan saat ini. Seperti rusa yang haus akan air kehidupan Tuhan, yaitu firman-Mu. Saat ini kami rindu haus akan firman-Mu. Kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan, dengan mempersembahkan sembahan puji syukur kami di hadapan-Mu seperti rusa. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Glory haleluya. Kami bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. begitu pun Jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kami seperti rusa yang haus akan air kehidupan-Mu Tuhan. Glory haleluya. Rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. tinggal Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam-Mu kerinduanku, tinggal di dalam hadirat-Mu selama-lama hidup. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Dia, karena Dia memberikan keselamatan bagi kita, memberikan kemenangan, memberikan segalanya dalam hidup kita. Tuhan memberiku kegirangan, segalanya ada pada kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari puji Dia dengan segenap hatimu. Terimalah janji Allah, terimalah dari Dia. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan lebih lagi
lagi suaramu, terimalah janjinya. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah kan digenapi. Melihat penuai yang terjadi dan melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan bersorak bagi dia, sukacita melimpah atas kita. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah. minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Glory, haleluya, sorak-sorai bagi dia untuk selama-lamanya, karena Tuhan kita hebat. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mencari jawaban Tuhan. Kami mau mencari yang kami perlukan di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lebih lagi datang kepada Dia. Kita perlu Dia. Kita perlu firman-Nya agar hidup kita sempurna seperti Dia. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu. Glory, haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Kau segalanya dalam hidupku. Oh, Shalom, selamat sore bagi jemaat GBS Palur yang belum berani ibadah sehingga mengikuti ibadah online. Pada sore hari ini, mari kita satukan hati. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan saat ini kami berada di Tegal Waton, daerah Tengaran, Salatiga. Kita akan sama-sama memuliakan nama Allah dan kita akan sama-sama mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang telah memberi kesempatan pada kami untuk beribadah walaupun kami beribadah online. Biarlah ibadah online ini bermanfaat bagi kami untuk membangun iman percaya kami, untuk mempertebal kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sore hari ini bertemakan mendengar firman dan melakukannya. Kita masih berada di Yohanes pasal 8. Kita kembali Yohanes 6. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti yang turun dari surga, yang memberikan kekuatan kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Yohanes 7, Yesus mengatakan bahwa Ia adalah air yang menghidupkan dan menyejukkan, sehingga barang siapa minum air yang diberikan Yesus, dia akan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang dapat menyejukkan orang lain. Yohanes 8, Yesus terang dunia, dan terang ini mengalahkan berbagai macam kegelapan yang kadang-kadang menguasai manusia. Kepada mereka yang percaya, Yesus akan menjadikan mereka itu terang dunia yang memancar untuk teman-teman mereka. Selasa ini kita masih mempelajari Yohanes 8, karena Yohanes 8 ini syarat dengan pelajaran yang harus kita ketahui. Selasa yang lalu tentang anak siapakah kita, anak Allah atau anak iblis. Kalau anak Allah mendengar suara Allah dan melakukannya, tapi kalau anak iblis, ya mereka melakukan apa yang menjadi bapaknya. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu merasa bangga bahwa dirinya adalah anak Abraham yang memiliki surga, yang memiliki kemudahan-kemudahan. Tapi kenyataannya mereka tidak punya apa-apa. Diskusi tentang anak Abraham ini makin panas, karena tokoh-tokoh agama pada waktu itu dituduh sebagai anak-anak iblis, karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Lalu karena dia panas hatinya, dia menuduh Yesus adalah orang Samaria yang kerasukan setan. Yohanes 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami mengatakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ini bentuk kesombongan orang Yahudi. Merekalah yang menganggap dirinya paling baik. Aku adalah bangsa kesayangan Allah. Aku adalah keturunan Abraham. Orang Samaria ini dianggap bangsa sesat. Padahal orang Samaria itu juga bagian dari mereka. Israel pecah menjadi dua, yang satu kerajaan Yehuda, yang satu kerajaan Israel. Israel punya 10 suku,
Yehuda hanya punya 2 suku, yaitu Benyamin dengan Yehuda. Tetapi kenyataannya mereka masih menuduh yang tidak-tidak. Kata-kata engkau orang Samaria dan kerasukan setan merupakan perkataan yang keras, yang harusnya memancing kemarahan. Tetapi Yesus menjawab dengan ringan. Dia mengatakan, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Dan Yesus masih menawarkan keselamatan pada mereka. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yesus ingin mengajarkan bahwa manusia itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Dan jika orang itu mau mendengar firman-Nya, rohnya tidak mati. Tokoh Yahudi hanya punya pemikiran, kalau aku beragama, melakukan perintah agama, aku pasti masuk surga. Sehingga orang-orang Yahudi hanya sekedar menjalankan perintah agama, yang kasat mata, datang ke gereja, memberi persembahan, ya, melakukan tugas-tugas gereja, hanya itu. Rohnya tidak bertumbuh, rohnya tidak mengerti, sehingga mereka tidak dapat disebut sebagai anak Allah. Lihat si Nikodemus, guru agama orang Yahudi. Dia tidak tahu, padahal dia adalah guru agama, tapi tidak ngerti yang namanya lahir baru. Dan hidup barunya itu belum ada apa-apanya. Lalu dia harus bertumbuh melalui firman yang diajarkan Yesus pada malam hari itu. Jadi contoh Nikodemus ini loh yang harus kita ketahui. Jangan bangga sebagai orang Farisi, jangan bangga sebagai orang Yahudi, jangan bangga sebagai orang gereja. Tetapi adakah pertumbuhan di dalam hidupmu? Adakah pertumbuhan rohani dalam hidupmu? Yohanes 8 ayat 52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi Yesus menawarkan hidup kekal, Yesus menawarkan hidup mencapai surga, tetapi mereka tidak mengerti perkataan Yesus. Sehingga dia mengatakan, nah buktinya Abraham aja mati, tokoh-tokoh lain mati, raja-raja besar mati, nabi pun mati. Mana firman yang kau ajarkan itu? Mana orang yang mengatakan percaya pada firman dia akan hidup kekal? Maka mereka harus mengerti dulu apakah firman Tuhan itu. Yesus memberitahu pada mereka bahwa dengan beragama saja mereka tidak akan menikmati kerajaan surga. Kematian tubuh itu pasti, tetapi kemana roh yang mereka miliki? Untuk masuk surga mereka harus mengenal siapakah sang firman itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu yang menjelma menjadi manusia yang ada di hadapan mereka pada waktu itu. Maka Yesus dengan jelas mengatakan dalam ayat 51, barang siapa menuruti firman-Ku tidak akan mengalami kematian. Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Yesus adalah Mesias, juru selamat yang mereka idam-idamkan. Tapi mereka menolak. Sehingga Yesus
berkali-kali dari kota satu ke kota lain selalu mengajarkan, taati firman, lakukan firman supaya kamu hidup. Bahkan dengan tegas Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sekedar memiliki agama, menjadi orang beragama, menjadi orang yang taat, patuh pada tata aturan agama, tetapi tidak melakukan firman yang menyejukkan hidup? Alkitab katakan, jangan munafik. Kelihatannya kamu beragama, tetapi tutur katamu, tingkah lakumu tidak mencerminkan agamamu. Hanya sang firman dan firman-Nya lah yang akan membuat kita semakin bersih. Yohanes 15 mengatakan, memang kamu sudah bersih karena firman. Maka jika kita mengaku anak-anak Abraham, jadilah anak Abraham yang taat pada firman Tuhan dan melakukannya. Jadilah anak-anak Abraham yang mengerti iman, percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita mengaku anak Abraham, jika kita mengaku punya iman dan tidak menggunakan iman itu dengan benar, maka firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Teguran Yesus kepada tokoh agama Yahudi, teguran Yesus juga kepada kita yang merasa beragama tetapi tidak pernah melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita periksa diri. Mari kita jangan bangga dengan prosesi agama kita, tetapi mari kita percayakan hidup kita dengan apa kata Tuhan. Karena orang kurang percaya pada firman, maka dipastikan dia tidak melakukan karena kurang percaya. Jika ingin menikmati surga di dunia ini dan di akhirat, periksa diri, percaya Yesus, dan lakukan firman-Nya. Selamat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian, sehingga kamu memiliki Yesus yang ada di dalam hati, yang dapat menuntun sampai ke surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah online pada sore hari. Dan biarlah ayat-ayat firman Tuhan yang kami dengar dapat tumbuh di dalam hati, jiwa dan roh kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akhiri, sekali lagi jangan lupa protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sekali lagi saya mengundang jemaat dari GBS Haleluya, karena kita sudah boleh tatap muka, mari kita perdalam firman Tuhan, agar firman Tuhan menyejukkan hidup kita dan membawa kita sampai ke surga. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan tunduk kepala. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau memberikan kepada bangsa dan negara kami COVID-19. Tetapi Engkau pun memberikan kemenangan kepada bangsa dan negara kami terhadap COVID-19. Karena kami memiliki kepala negara yang bijaksana, yang memberikan perintah yang tepat di dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan Tuhan selalu memagari, membentengi kami anak-anak yang percaya kepada-Mu. Berkati Pak Jokowi, berkati para menteri,
berkati para gubernur, berkati para bupati, wali kota, berkati para camat, para lurah, berkati para RT dan RW, sehingga mereka dapat menyatukan instruksi yang menenangkan masyarakat. Masyarakat tidak akan bergejolak karena Tuhan kirimkan malaikat yang berpasukan untuk menguasai bangsa dan negara. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati jemaat-jemaat kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah angkat masalah mereka. Sehingga mereka boleh bersaksi Yesus yang mereka miliki, yang memberikan keselamatan dan memberikan surga di dunia dan di akhirat nanti. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang pengaturan. Kami berdoa untuk Ibu Suharji yang sakit. Kami berdoa untuk Octavianus Hindrawijaya. Kami berdoa untuk Florence yang dirawat di ICU Amerika. Kami berdoa untuk Budi Marto. 5 saudara kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kemurahan. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpahkan. Kami tidak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur telah jamah mereka dan mereka telah disembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito, Pak Sarjono, jamah mereka. Berikan kemurahan, keberanian untuk menerima kesembuhan yang Kau berikan, sehingga mereka dapat beraktivitas bersama dengan kami dan bersaksi bahwa Tuhan telah menyembuhkan. Kami berdoa untuk Cik Herin, berdoa untuk Cik Happy, berdoa untuk Cik Winnie, berdoa untuk Ibu Hartanto, berdoa untuk Bu Wagini, berdoa untuk Ibu Is, berdoa untuk Ibu Karyanto, berdoa untuk Ibu Ning, Ibu Bing, berdoa untuk Ibu Titi, berdoa untuk Ibu Endang, berdoa untuk Ibu Sar, berdoa untuk Mbah Darto, berdoa untuk Mbah Hadi, berdoa untuk Omi, berdoa untuk Feni. Jamaah Tuhan, beri keberanian mereka untuk menikmati pemulihan yang Kau berikan. Saat kami berdoa, tangan Kau tumpah. Dalam nama Yesus Engkau telah diberikan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah online pada sore hari ini hanya di dalam kemurahan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Tuhan kirimkan untuk engkau. Karena sore hari ini Tuhan membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau mengakhiri ibadah ini, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.